Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وخصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد بن عمر النووي وشيخ البنداني الجاوي وأسرته ومن تعلم منه وكتابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita lanjutkan ngaji kita untuk kitab Nasuhaihul Ibad ya. Beberapa kali libur on and off karena ini yang di rumah banyak acara, baik itu acara ya di rumah sendiri maupun di luar. Insya Allah kita akan mencoba istiqomah ya. Kita kemarin sampai ke makalah yang 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini berarti kalau yang dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani waqila la ghurbata lil fadil wala wadana lil jahil. Dikatakan la ghurbata lil fadil, tidak ada perasaan asing atau tidak ada istilah keterasingan bagi lil fadil. Fadil itu siapa ya? Orang-orang yang memiliki keutamaan, fadolah. Dan kemudian sebaliknya wala watona lil jahil, dan tidak ada tanah air atau tidak ada yang tidak ada yang menjadikan dia rumah. Waton itu tanah yang berpijak kemudian berdiam diri, itu disebut waton ya. Makanya NU bikin lagu ya lal waton itu karena tadi dengan anggapan bahwa Indonesia adalah rumah bagi orang Indonesia, makanya disebut waton atau bangsa, negeri. Lil jahil, tidak ada rumah yang bisa ditinggali ataupun yang menganggap bahwa dia ada lil jahil, bagi orang-orang bodoh atau orang-orang yang ceroboh. Di sini oleh Imam Nawawi dijelaskan bahwa itu adalah al-maqalatul hadiyatul al-maqalatu al-hadiyatu wal ishrun. Jadi maqalah yang ke-21. Ila la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Ay al-muttasif bil ilmi wal amali kana mukriman mu'azziman 'indan nas fi ayyi baladin kana. Fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghoriban. Jadi mereka-mereka yang mutasif, yang memiliki sifat atau yang disifati bil ilmi, disifati dengan ilmu. Makna disifati itu dia yang memiliki ilmu, wal amali, dan punya track record atau jejak hidup yang baik. Kana mukriman mu'adziman indan nas. Maka mereka yang punya ilmu plus juga punya track record yang baik. Jadi dua ya, tidak bisa punya ilmu tok. Karena kalau punya ilmu tok, akhlaknya nggak baik, itu kriminal kelas tinggi. Loh, siapa mas? Contohnya, yang korupsi itu kan kriminal kelas tinggi. Emang siapa? Zen bisa mencuri uang 191 triliun? Kan nggak bisa. Masuk gedung aja nggak boleh. Paling mentok Zen ya, paling ngambil jatah makannya emak di dapur kan gitu. Tapi kalau mereka punya gelar, punya jabatan, bajunya bagus, wah, bisa masuk kemana-mana. Itu mereka yang al-muttasif bil ilmi walal amal. Orang yang punya ilmu tapi track recordnya jelek. Begitupun juga sebaliknya.
Al-amal bilal ilmi itu ceroboh. Mereka terkenal baik tapi nggak punya ilmu. Wah, bahaya itu. Itu juga bahaya. Karena apa? Karena bisa tadi menimbulkan kecerobohan. Atas nama kebaikan, dia membantu semua orang, termasuk masuk orang yang mau mencuri termasuk juga. Nah, itu juga bahaya. Karena mukriman mu'adziman, mereka itu adalah orang-orang yang akan dihormati dan dita'zimi indan nas, bagi manusia. Fi ayyi baladin, di negeri mana saja. Karena fakana qulubatin indahu watan, dan setiap negara yang ia lintasi akan menjadi rumah bagi dia, walau kana ghoriban, meskipun dia bukan berasal dari situ atau dia orang asing. Semisal kayak ya tadi, ya ini tidak hanya terjadi pada ulama saja, tapi setiap orang baik dan orang yang mengerti. Jadi baik doang itu nggak cukup, harus ada mengertinya, punya ilmunya, sehingga tadi dia tahu, dia bisa memaksimalkan kebaikannya dengan ilmu karena dia mengetahui seluruh batasan dan bagaimana cara memproses kebaikan itu. Kemudian dengan kebaikan itu pula ilmunya tetap terjaga sebagaimana asalnya. Bagaimanapun ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, bukan ilmu-ilmu yang sifatnya yang tidak bermanfaat atau yang menjerumuskan kayak ilmu sihir itu enggak. Ilmu-ilmu yang apapun itu, ilmu agama, fisika, matematika, itu macam-macam itu sejatinya itu ya tadi untuk maslahat manusia. Lah dengan adanya kebaikan dia tetap terjaga sedemikian rupa. Jadi itu ya, jadi bil ilmi wal amali. Nah di sini baik itu kiai, baik itu dokter, mereka pasti akan dihormati manusia. Kenapa kok mereka dihormati? Karena mereka memiliki nilai yang manusia itu tidak ada. Ya semisal dokter. Dokter itu memiliki nilai lebih daripada manusia lain. Apa nilai lebihnya? Satu, dia punya ilmu kedokteran. Yang pastinya ilmu kedokteran itu berguna untuk apa? Untuk menyuluh kesehatan masyarakat, memberitahu bahwa ini sehat, ini tidak, ini perlu dijauhi, ini tidak, itu satu. Yang kedua, dia bisa mengobati masyarakat yang sakit. Jadi dia punya kelebihan yang di situ manusia memerlukan dia. Plus dia baik. Dia dokter itu kemudian terkenal punya track record yang baik. Track record jejak rekam hidupnya itu baik. Contohnya kayak gimana? Dia dokter, ada orang yang nggak punya uang berobat ke situ. Karena tahu, dokter itu tahu kalau orang pasiennya di depan itu nggak punya uang, ya sudah obatnya saya kasih yang paling bagus, paling murah, atau saya tanggung biayanya. Nah, itu juga nambah lagi. Karena berarti dia dokter yang juga terkenal, tidak hanya dokter profesinya saja, tapi juga menyelamatkan nyawa manusia. Itu mahal. Jarang dokter begitu. Kenapa kok jarang begitu? Karena dokter sekolahnya juga harganya mahal dan pengennya harus balik modal. Kayak Zen jualan apa? Jualan mebel, kayu, lemari, belinya mahal. Pengennya kan cepat laku. Sama dokter pun juga begitu. Sekolahnya mahal, biayanya masuknya 1 miliar. Ya pengennya ya harus segera balik modal. Nah tapi ada dokter-dokter yang di situ ternyata punya track record yang baik. Meskipun bukan berarti dokter yang menerima gaji itu tidak baik, bukan begitu ya. Tapi di situ ada kelebihan moral. Jadi ada dokter yang di atas standar. Standar dokter itu ya umumnya ya dia ngasih konsultasinya, jadi konsultannya pasien, ngasih obat, terima bayaran, mau kaya mau miskin tetap harus membayar. Tapi atas standarnya itu tadi dia bisa tahu, oh ini pasiennya kayaknya tidak punya, kita kasih yang murah. Oh ini yang punya ya, kalau ini orang kaya ya sudah kita ikut umumnya aja. Jadi dia bisa memilah gitu. Maka dia akan dimanapun dia akan dicari. Karena apa? Selain memang fungsinya itu dibutuhkan, yang kedua track recordnya inilah yang nanti menjadi bahan omongan orang.
Ini misalnya kayak Zen jadi dokter terkenal baik. Itu kan yang ngomong kan nggak cuma yang ngomong kan pasien itu. Pasien ngomong ke tetangga ke ini sampai bahkan ke tempat Zen yang di situ nggak kepikiran ke sana. Dia dokter di Panji tapi terkenal sampai Bondowoso. Itu kayak gitu maksudnya. Dari mana dia kok bisa begitu? Dari track recordnya. Yang di situ masyarakat mengenal bahwa oh Zen itu dokter yang baik. Dan omongan itu ternyata nyampe sampai ke luar daerah. Nah, karena tadi ya dia omongannya sampai ke luar daerah itu ternyata dia baik, dia dokter yang pinter sekali. Otomatis dimanapun dia berada, dia akan berguna. Bahkan akan dikasih tempat. Fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watonan. Maka di setiap dia mau pindah kemanapun, dia nggak akan lagi kayak mengulang struggle lagi. Kayak ibaratkan dia nggak perlu lagi kayak ketika buka praktek harus iklan dulu, nggak perlu karena dia sudah punya tadi track record, dia punya jejak rekam yang baik. Jejak rekam sebagai dokter dia sangat profesional dan pinter. Jejak rekam sebagai manusia dia dokter yang baik. Dia tidak hanya berprofesi yang fungsinya adalah mencari nafkah, tapi dia juga menyelamatkan nyawa manusia. Itu yang mahal. Dan ini berlaku untuk semua. Orang yang mutasif bila ilmi wal amal. Dia punya ilmu, juga punya track record yang baik. Ulama pun juga sama. Ulama malah gampang lagi. Misalnya ada ulama terkenal di situ. Terkenal dalam artian di pondok bimbing santri, ngajar kitab, di masyarakat bimbing masyarakat. Hadir di mana-mana. Ibaratkan tidak memungut biaya, membebaskan tidak matok lah. Kan ada beberapa kiai-kiai itu, pokoknya saya mau diundang harus bayar 10 juta. Gitu. Karena ada sekarang banyak. Ya, saya nggak perlu nyebut. Tapi ya beliau tidak matok harga. Ya sudah, pokoknya kamu butuh saya datang. Sekiranya jadwal saya pas, ya saya datang. Gitu. Itu pun juga akan berlaku yang sama. Ketika misalnya kiai tersebut pindah tempat atau sedang berlibur kemana, ya dia akan dikenali. Oh itu kiai alim. Apalagi kalau misalnya sudah beliau kiai yang mau mengabdi ke masyarakat plus alim, makin tambah lagi. Itu kiai alim. Saya bisa, apalagi pas udah kiai alim, tanya ke beliau gampang, nggak perlu ke rumah. Itu malah tambah enak lagi. Itu. Misalnya kayak orang ada masalah, putrinya haid lebih dari 7 hari, ketemu kiainya kebetulan di pasar, terus mau tanya tapi nggak enak mungkin, tapi berani menyapa gitu. Ini saya mau soalkan jenengan nanti karena saya ada pertanyaan. Oh, ternyata kiainya enakan. Ini pertanyaannya nggak? Sangat urgent nggak? Harus sekarang nggak? Pastinya iya kiai, karena anak saya gini. Oh ya sudah sekarang aja. Itu malah lebih gampang. Jadi di situ orang-orang yang berilmu ini selain nilai ilmunya yang membuat dia fadil, membuat dia terkenal, membuat dia orang dihormati, public service-nya juga sama. Itu juga dinilai. Jadi tidak bisa kemuliaan itu dibeli hanya dengan ilmu saja. Bisa. Cuma seringnya ya tadi ada masa di mana dia blunder. Nah, itu. Atau amal saja, itu pun juga sama. Akan blunder juga suatu saat nanti. Makanya harus seimbang. Di segala macam ruang. Baik itu di ranah keilmuan agama seperti kiai, ustadz, maupun keilmuan yang lain. Entah itu di petani, entah itu di semua harus seimbang. Untuk tadi menerima derajat al-fadil. Ya, petani pun juga sama. Petani misalnya dia ahli di pertanian, dia tahu mengenai kapan musim panen, kapan musim tanam, dia tahu jenis pupuk yang bagus ini apa, jenis bibit padi yang bagus itu apa. Itu juga akan sama, terkenal nanti dia. Apalagi dia terbukti beberapa kali panen itu selalu swasembada semisal. Misalnya tanah dia
1 hektar swasembada terus, nggak pernah ada kena gagal panen, nggak pernah kena hama, itu dia juga terkenal lah dia nantinya. Oh itu ada petani sukses banget, dia ngerti ini bibit yang bagus, tanah yang supaya tanah itu terus bagus gimana caranya, dia ngerti. Nah itu akan lebih baik lagi, plus dia juga nggak pelit ilmu, nggak merasa disaingi. Kan kadang kan orang kayak gitu kan nggak mau disaingi, takut nanti kalau semua padinya bagus dia disaingi kan, karena oh itu juga ada yang bagus, nggak usah beli yang kesini, beli yang itu aja. Dia nggak takut itu. Nah karena dia nggak pernah takut tersaingi ya, ketika orang tanya, Pak ini gimana Pak, saya nanam padi kok sering kena hama, kena orang, kena ini. Oh saya tahu, gini aja, kalau Bapak nggak mau pakai pestisida, pakai ini misalnya. Biar kalau pakai pestisida kan tidak baik gitu. Maka pakai yang ini. Alaminya pakai ini aja Pak. Semisal begitu. Dan ternyata sukses juga yang sama. Itu juga akan makin bagus juga. Meskipun kalau dihitung secara bisnis itu tidak bagus karena menciptakan orang yang bersaing. Nah, ya kan kalau bisnis itu kan pengennya adalah sebisa mungkin dia yang memonopoli. Tapi kok di agama nggak begitu. Di agama itu bagaimanapun kebaikan itu harus disebar. Asasnya bukan keuntungan, tapi kebermanfaatan. Nah, itu. Kenapa kok pakai asas kebermanfaatan? Karena tadi orang yang berpikir untung saja, ketika yang lain rugi dia untung, maka nantinya meskipun dia tidak menjenguk orang, tapi akan ada bencana lainnya, yaitu apa? Iri dan dengki. Itu bahaya. Tapi kalau asasnya kebermanfaatan, semua misalnya tadi dia punya ilmu tentang pertanian itu diajarkan kepada yang lain secara gratis, cuma-cuma gitu. Ternyata semua petani ikut panen besar, bagus gitu. Minimal itu tidak ada. Meskipun keuntungan dia tidak akan seberapa ketika waktu itu dia bisa sendiri. Tapi tadi dia mencegah sesuatu yang lebih berbahaya daripada tidak untung. Itu apa? Rasa iri dan dengki. Iri dengkinya orang itu bahaya. Loh iya kan? Sekali kok iri, dengki, kemudian dendam, bahaya lagi. Karena kamu akan orang itu akan berusaha mencelakai kamu. Nggak cuma iri doang lah. Kalau cuma iri kan, dia kok gitu ya, minta doang. Tapi kalau udah dengki, gimana caranya supaya dia orang ini celaka? Wah, repot. Jadi agama menilai itu bukan, kalau agama menilai itu adalah bagaimana masyarakat itu menyatu. Beda kalau teori ekonomi bagaimana seorang personal ekonomi itu memiliki bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan sebanyak-banyaknya. Itu beda. Nah, kalau kayak gini ya berarti ya tidak bisa diperkan. Nah, itu. Jadi di sini orang-orang yang dihormati, orang-orang yang ditakdimi ini adalah tadi mereka yang punya ilmu sekaligus amal. Mereka punya keahlian tertentu, juga punya track record yang baik. Karena salah satu aja nggak cukup, malah mengundang bahaya. Orang yang ilmu doang tapi orangnya jahat itu mengerikan. Iya toh. Para koruptor itu mengerikan. Orang yang baik doang tapi nggak punya ilmu itu berbahaya juga, karena bisa menyesatkan orang ataupun mencelakakan yang lainnya karena ketidaktahuannya. Nah, itu. Kemudian sebaliknya wala watana lil jahil wal jahil bikhilafi dzalik. Dan orang-orang yang bodoh itu juga tidak akan punya tempat tinggal. Maksudnya apa ya tadi, bahwa mereka yang bodoh, makna bodoh ini ya bukan berarti kok orang-orang harus sekitar ulama, enggak. Tapi orang bodoh itu tidak mengerti tentang dirinya sendiri dan bagaimana dia berperilaku di masyarakat. Jadi secara amal dia tadi cenderung ceroboh, cenderung seenaknya sendiri. Plus secara ilmu juga dia nggak bisa apa-apa. Disuruh ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Itu mau di rumahnya pun itu ya nggak enak. Karena apa? Dia nggak berguna. Nah ya, kan nggak enak.
Karena apa? Dia akan selalu diajak sama teman-temannya. Ibunya pun juga akan marah-marah sama dia. Jadi mau di rumah pun dia juga tidak akan merasa di rumah. Karena apa? Karena dia dihantui. Di masyarakat dia dimusuhi, kehidupan dia juga useless. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya apapun. Disuruh kerja kuli nggak mau, disuruh ini nggak mau, malah ngerepotin orang, kena judul, kena kena macam-macam. Nah ini yang harus dihindari. Dan mereka kenapa kok nggak punya tempat tinggal? Ya tadi, karena mereka orang-orang yang sama masyarakat itu tidak menyatu, nggak bisa masyarakat itu menerima dia, nggak bisa. Karena apa? Buat apa menerima dia? Sudah jahat, nggak ada gunanya. Loh, kadang itu ya dokter, semisal dokter dia hanya mungkin saja omongannya pedes doang gitu. Misalnya dokter kan kadang-kadang ada yang kamu sih minum es terus, ada kayak gitu kan dokter yang keras gitu kan ada. Itu pun orang-orang tuh masih mau untuk datang. Karena apa? Dia masih dibutuhkan ilmu dokternya, meskipun orangnya enggak, karena mulutnya enggak enak. Itu masih mending lah kalau dibandingkan dengan orang yang jahil ini. Karena orang yang jahil ini secara amalnya buruk, ilmunya nggak punya, itu ya dia nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk ngurus dirinya, ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi sebisa mungkin kita tadi menjadi orang yang mutasif bil ilmi wal amal, punya ilmu keahlian yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, plus kita juga berusaha sebisa mungkin beramal soleh. Nah, tadi. Jadi ada track record dan keahlian. Nah, itu. Udah berapa menit? Oke. Mungkin kita akhiri mengenai pembahasan ini. Yang kemarin 2 ya, jadi sekarang 1 ya. Ini kebetulan ini enak soalnya bisa dijelaskan secara mendetail. Oke, saya akhiri. Segala macam salah milik saya sendiri, segala kebenaran milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.